Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya kita teriakan untuk biar-biar SMK biar supaya hari ini kita lebih semangat ya. Hari ini kita bisa lebih bisa untuk lebih semangat lagi ya. Kita teriakan untuk biar-biar SMK. SMK bisa. SMK dewa. SMK super. Yang saya hormati Bapak Ibu akonsi atau ketua konsentrasi kalian dari area Humas, Waka Humas, sama Bapak Ibu guru pendamping dari PKK atau kewirausahaan, dan yang saya cintai anak-anakku gabungan dari kelas 10, 11, dan 12 dari 6 konsentrasi kalian. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar dalam pelaksanaan KBM. Kita kemarin sudah mensosialisasikan berkaitan dengan kelas kewirausahaan. Dan jelas hari ini nanti akan kita implementasikan berkaitan dengan aksi nyata terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Bahwa SMK itu adalah tujuannya bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Oleh karena itu pada pembelajaran PKK ini pelaksanaannya itu bagaimana? Tidak hanya sekedar teori saja, tetapi kita akan melaksanakan secara real. Akhirnya saya kemarin dengan koordinasi Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sekolah ini akan membuat sebuah kelas kewirausahaan. Tujuannya di sini adalah sebagai startup inkubator kewirausahaan yang sesuai dengan tujuan dari SMK, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Orang kalau bekerja itu kan cuma jadi staf sama pekerja. Tapi kalau setelahnya sudah punya usaha, kalian nanti akan dicetak menjadi juragan. Bisa dipahami? Kita akan melakukan sebuah pembelajaran ya, yang nantinya itu nanti kalian sebagai siswa akan melakukan kegiatan tersebut. Ya. Kemarin sudah kita tanya terkait dengan produk-produk yang mungkin akan nanti dijual. Target kita sementara ini adalah di lingkup internal sekolah. Kalau ini nanti berkembang, kita juga tidak menutup kemungkinan keluar sekolah. Oleh karena itu anak-anakku, terkait dengan kegiatan ini ya, kita akan menganalisa ya, menganalisa berkaitan dengan prakarsa perubahan yang saya beri judul adalah kewirausahaan murid sebagai inkubator bisnis masa depan untuk meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan murid. Sebelum kita melangkah untuk pelaksanaan kegiatan, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan ini sebagai planning kita di dalam melaksanakan untuk kegiatan. Dan mohon ini dijawab ya, sehingga sebelum program ini kita laksanakan, kita sudah tahu kira-kira langkahnya itu seperti apa. Yang pertama, bagaimana untuk melaksanakan program ini agar tujuan dari kewirausahaan itu bisa tercapai. Kira-kira dari perwakilan ini silakan angkat tangan. Dari mana ini Mbak? Akuntansi. Yang pertama, murid melibatkan. Kedua, murid hanya sebagai pelayan. Yang ketiga, murid ikut memberikan ide. Yang keempat, murid ikut
mengelola, dan yang kelima murid ikut memiliki. Terkait dengan jawabannya ada masukan lagi. Dalam pelaksanaan KWU di sini sekali lagi ini bukan unit produksi ya, tetapi yang melaksanakan program kewirausahaan itu adalah Anda. Terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana supaya program ini bisa tercapai? Yang jelas saya nanti akan melibatkan Anda. Ini sudah saya libatkan atau belum ini? Sudah ya? Terus yang kedua, murid tidak hanya sebagai pelayan, kalian dicetak itu adalah sebagai juragan. Makanya kemarin saya tunjuk per masing-masing perwakilan kelas itu ada ketua, ada bendahara atau kasir, dan juga ada sekretaris ya. Dan nanti kita akan mengasihkan berkaitan dengan ilmu akuntansi, berkaitan dengan bagaimana menghitung laba, bagaimana nanti untuk menghitung buku kas ya, sehingga itu nanti di samping kalian action dalam pelaksanaan pembukuan nanti juga akan kita kasihkan. Siapa yang nanti membimbing? Yang membimbing adalah guru-guru dari PKK atau kewirausahaan. Terus yang ketiga adalah murid ikut memberikan ide ya, terkait dengan gagasan produk. Anda saya libatkan apa enggak ini? Seperti contoh dari TSM itu idenya apa? Produk yang akan dijual kopi, kopling ya, kopi keliling. Jadi kopi ini melayu dewi ya, wongnya pagak, kopi ini melayu kopling kok ya. Terus dari jurusan apa? IPB bisa libatkan untuk gagasan ide apa enggak? Gagasan ide saya libatkan apa enggak? Kira-kira produk kamu apa? Makanan dan minuman. Ini ya, yang jelas sekali lagi kita tidak akan mendikte, bahwa ibu guru tidak akan mendikte. Semua itu adalah kita libatkan kalian, ide kita tampung untuk melaksanakan program kewirausahaan. Terus berikutnya nanti murid ikut mengelola, jadi ikut memiliki ya. Dalam pengelolaan itu bagaimana? Anda itu nanti akan mengelola terkait dengan produknya itu apa, dan terkait dengan pada waktu ada transaksi pengelolaannya itu bagaimana. Jangan sampai nanti pada waktu transaksi ya atau penjualan barangnya habis, uangnya tidak ada ya. Itu konyol ya. Oleh karena itu bagaimana kegiatan pengelolaan ini bisa berjalan sambil nanti akan kita kasihkan terkait dengan ilmu akuntansi ya. Terus berikutnya murid ikut memiliki ya Mbak ya. Murid ikut memiliki, harus memiliki. Soalnya apa? Ini adalah kegiatan Anda ya. Ini adalah produk Anda, dan jangan sampai produk yang kalian laksanakan itu nanti akan rugi. Jadi ikut memiliki. Oleh karena itu, kalau nanti kalian dalam pelaksanaan ya, baik itu sarana dan prasarana ya, itu tolong dilaksanakan atau disimpan dengan baik ya. Bisa dipahami ini ya. Terkait dengan pertanyaan yang kedua itu adalah ambil pelajaran ya ini ya. Tadi yang pertama adalah B ya, bagaimana untuk melaksanakan program ini bisa tercapai. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan siapa saja, mohon maaf, siapa yang bisa kita ajak diskusi. Silakan dari perwakilan jurusan apa Mas? Perwakilan, monggo. Pertama, belajar dari orang yang sudah pengalaman. Yang kedua, diskusi dengan guru-guru yang memiliki usaha di rumah. Ketiga, banyak belajar dari sumber-sumber Kristen. Belajar dari orang yang sudah berpengalaman ya. Apakah kamu sudah melakukan seperti itu? Belajar dari sumber pengalaman terkait dengan kewirausahaan, tombone, pakliye, begini, koncone, pernah? Usahanya apa? Makanan ya. Di sana itu yang kamu lihat jangan hasilnya, tapi prosesnya dia itu bisa menjadi seorang juragan. Kalau kalian melihat pegawai negeri koyo ngene iki ya, mungkin ya ngono kuwi, tapi nek jadi pengusaha biasanya ngomong sugih-sugih. Ya, yo sugih bandane yo akeh utange kadang yo. Jangan dilihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Proses menuju ke sana itu seperti apa. Jadi penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata, dan penuh dengan kerja keras ya.
Itu yang harus diketik Mas ya. Tidak dilihat mobilnya apa, bojone piro ya. Jangan seperti itu. Nanti kamu malah bingung nanti ya. Yang dilihat adalah prosesnya. Jadi kita mencoba untuk berdiskusi sama orang yang lebih berpengalaman. Sama jawaban yang nomor 2 itu adalah diskusi dengan guru yang memiliki usaha di rumah. Contoh seperti Bu Emma itu adalah memiliki usaha apa Bu? Terok ya. Bu Siti Logika usahanya apa di rumah? Oh tidak ada ya. Seperti Bu Claudia itu punya salon di rumah ya. Bu Nani usahanya apa Bu Nani? Pernah apa? Wah, belum punya ya. Ada yang sudah pernah konsultasi sama guru yang sudah punya usaha. Contoh Pak Helmi di situ usahanya adalah laundry ya. Jadi setiap pagi sampai sore di sini ya, saya biar tiap malam itu selalu tidak ada di rumah ya, karena sibuk mengantar bajunya orang ya. Karena laundry akhirnya Pak Helmi bisa digunakan sebagai sarana diskusi bagaimana cara untuk usaha. Dan kemarin juga kita undang tamu ya, ada dari perhotelan, ada yang dari kecantikan, ada yang dari mana kopi raus dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian ajak sharing. Gurunya juga diajak sharing. Pak Guru, wonten medal dengan syarat bahwa apel sekilo ya, atau buah pil setengah kilo baik. Khusus dengan berdiri setengahnya anggur ya. Terus yang berikutnya adalah banyak membaca sumber rujukan. Coba Anda sebelum melaksanakan program ini terkait dengan kewirausahaan orang-orang yang sukses pernah membaca? Pernah membaca atau belum? Pernah membaca terkait dengan rujukan kewirausahaan? Belum. Harusnya membaca trik bagaimana berwirausaha yang sukses. Ya, jangan dibaca trik bagaimana mencari istri dua ya. Jadi jangan seperti itu ya. Mencari untuk usaha yang sukses. Carane kopling piye? Kopling kopi keliling biar bagus, usahanya lancar piye? Apakah sepeda motor sing mlayu wong sing tetep ngono ya. Jadi wong boleh sepeda motor ya. Jadi itu ya, sering membaca ya. Sekali lagi HP digunakan sarana untuk pengembangan diri. Bisa dipahami? Nah, terus saya yang ketiga ya, namanya ini adalah baja ya. Jadi analisa saya sebelum pelaksanaan aksi nyata. Yang ketiga adalah menggali mimpi ya. Kalimat pertanyaan saya, kira-kira apa yang terjadi nanti jika program ini berhasil dilaksanakan? Coba angkat tangan. Ya Mbak jadi usaha apa? Dari perhotelan. Ada masukan untuk saya. Saya mau program nanti berhasil dilaksanakan itu nanti bagaimana? Murid akan terampil berusaha. Terus? Murid memiliki gambaran masa depan. Murid memiliki alternatif pekerjaan. Yang terakhir, murid akan tangguh dan menjadi pekerja keras. Sama tambahan lagi, murid akan menjadi juragan. Itu termasuk impian apa enggak itu? Impian. Kamu harus punya mimpi yang besar. Seorang yang sukses itu punya mimpi yang besar. Orang yang medeni wong itu tidak punya mimpi apa-apa. Ya. Misalkan saja kalian sekolah itu punya mimpi apa enggak? Pokoknya teko, nunggu bangku, mulai itu punya mimpi apa enggak? Enggak punya. Itu yang medeni wong. Makanya pada waktu kalian gali mimpi ya terkait dengan program, jika program ini berhasil, yang jelas keinginan Anda itu pengen jadi juragan, ya apa enggak? Nah, pengen jadi juragan dan nanti akan kita implementasikan kalau nanti sudah lulus ya. Terus ada lagi murid akan terampil berwirausaha, bagian dari juragan ya. Murid memiliki gambaran masa depan, murid memiliki alternatif pekerjaan ya. Dan endingnya kalian nanti pengen jadi seorang juragan atau pengen jadi bos, ya apa enggak? Nah, pengen
jadi bos daripada kalian jadi pekerja. Pekerja nanti kalian disuruh untuk buatan pagi ya, gajinya enggak. Tapi nak jadi bos kalian nanti akan mengatur. Kamu ke sana, kamu ke sini. Walaupun bos kuwi ya banyak uangnya, tapi juga banyak utangnya. Ya, saya meneliti di beberapa orang ya, kebanyakan orang berwirausaha pada waktu action kegiatan itu tidak punya uang. Karena apa? Uangnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya pernah ya dengan developer atau kontraktor ya, pada waktu di bulan-bulan seperti ini ya, November Desember ya, itu dia agak meleret. Ya, meleret ya, pokoknya ada duit proyek, dia itu meleret banyak. Soalnya apa? Uangnya numpuk. Uangnya numpuk ya. Bulan Desember itu nanti dia uangnya numpuk, ini meleret uangnya banyak. Tapi di bulan Januari, Februari dia nggak punya uang. Ya, karena apa? Uangnya tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ya, jadi seperti itu. Biasanya bos itu memang seperti itu ya. Bos itu banyak uangnya tapi juga banyak tanggungannya. Apalagi anak PKW 40 menumpang ini bayar 3 juta 40 berarti saya berarti loh 120 juta ya per bulan. Terus mari ngono ndelok bojone ya, ingin kelambi dan lain sebagainya, anaknya ingin motor ya. Terus anak siji pengen tuku HP dan lain sebagainya. Itu bos mikir terus ya. Tapi mikirnya otaknya ya. Jadi ini yang harus kalian lihat nanti ya, bagaimana nanti bisa mengelola sebuah organisasi atau kewirausahaan. Terus yang keempat itu adalah jabatan rencana ya. Tadi saya bicara terkait dengan analisa baja. Baja itu nanti sebuah pertanyaan yang sebelum dilaksanakan eksekusi pada aksi nyata. Jadi yang pertama adalah B ya, yang kedua adalah ambil pelajaran, yang ketiga itu adalah gali mimpi, yang keempat adalah jabarkan rencana. Kira-kira plan panjenengan apa yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini untuk mengegulkan terkait dengan kewirausahaan, Mas? Kira-kira apa yang dilakukan kamu dalam waktu dekat ini untuk melakukan kewirausahaan? Melakukan perencanaan bersama. Melakukan perencanaan bersama. Terus Menentukan jenis wirausaha. menentukan jenis wirausaha. Mengidentifikasi strategi marketing. Oke ya. Menetapkan perahu masing-masing. Menentukan waktu pelaksanaan. Oke ya. Kira-kira untuk plan jabarkan rencana ini beberapa sudah kita diskusikan ya, terkait dengan perencanaan bersama. Kita nanti akan membuat inkubator kewirausahaan. Kemarin kita sudah menyinggung ya, bahwa masing-masing jurusan nanti akan membuat sebuah produk sendiri-sendiri ya, yang nanti akan dibimbing oleh guru PKK ya. Menentukan jenis wirausaha. Jenis wirausahanya ada yang bersifat barang dan ada yang bersifat jasa. Kalau yang jasa itu adalah yang dari TSM ya. Di samping kopling katanya mau jual jual oli ya kalau nggak salah, sama servis ya. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting jangan dijual orangnya ya. Kalau jual orangnya bahaya ya, nanti. Terus menentukan jenis wirausahanya, kan sudah ya. Sudah kita tentukan. Terus menetapkan peran masing-masing. Tolong ada peran masing-masing di sini dibentuk ya. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris sama anggota. Ini mohon dibimbing oleh Ibu ya. Soalnya ini nanti yang akan mempertanggungjawabkan kegiatan kalian. Bisa dibagi ini. Bendahara bagi ketua bagian apa? Mengatur ya. Sebelum pelaksanaan kegiatan itu diatur anak buahnya. Produknya sudah siap apa belum ya? Terus apa jadinya? Belanjanya sudah apa belum? Terus nanti packingnya itu sudah siap apa belum? Terus bendahara nanti kira-kira uangnya akan hendak digunakan untuk belanja ya. Terus nanti bagaimana pengeluarannya? Terus bagaimana nanti pada waktu pelaksanaannya itu untuk transaksi sama nanti untuk saldonya bagaimana? Ingat nanti bendahara itu bertanggung jawab ya. Jangan bermain-main dengan api, paham?
pelajaran kok ning kono awakmu kok pengen liyane kasarane. Alah, sik ngono ya. Nah, ketara to ya. Bener lah ketara tapi dicatat malaikat nanti ya. Makanya yang dari bendahara nanti jangan seperti itu. Kita fair play ya. Kita lakukan dengan penuh ikhlas. Tujuannya itu adalah bagaimana kalian bisa untuk berwirausaha. Terus sekretaris bagiannya apa ya nyatet. Kira-kira programnya apa, dievaluasi, permasalahannya apa, misalkan aja permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kewirausahaan itu apa ya nanti dicatat saja. Ya, membantu untuk administrasi enggak ada. Jadi yang penting adalah ketua. Kalian diajari untuk menjadi bos atau juragan. Terus yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Ya, setelah kita sudah membuat sebuah perencanaan, ya, nanti kita akan mengeksekusi. Pada pertanyaan atur eksekusi di sini, apa kegiatan ini mulai dilaksanakan, tugas apa yang harus dilaksanakan, bagaimana agar program ini bisa berjalan terus. Silakan gantian, nanti banyak yang cowok, mungkin yang putri, ya. Yang putri dari mana Mbak? IPB yang keras. Kira-kira kapan kegiatan ini mulai dilaksanakan? Tugas apa saja yang harus dilaksanakan? Bagaimana program ini bisa berjalan terus? Mulai melaksanakan secepatnya minggu ini atau setiap hari. Ditetapkan siapa kliennya, kasirnya, bagian pemesanan, manajer, akuntan, dan lain-lain. Semua harus ikut mendukung dan terlibat. Oke ya. Jadi jangan terlalu lama untuk mengeksekusi. Sudah saya jelaskan pada waktu apel dan upacara bahwa sekolah akan melaksanakan kelas kewirausahaan. Saya mendukung ya. Kekuatan Anda semua ini adalah di Bapak Ibu guru sama teman-teman Anda yang berjumlah 1.600. Tugas saya nanti bagaimana program Anda itu bisa berjalan. Nanti akan saya jelaskan program tersebut ke semuanya. Dan kita nanti akan melaksanakan besok hari Jumat pada waktu pemilihan ketua OSIS. Tugas dari Bapak Ibu guru, tugas dari kalian itu nanti akan membuat sebuah plan. Kita kan punya sosial media, ya. Terus yang kedua, mungkin secara luring, ya. Secara luring nanti kalian bisa door-to-door ke kelas. Jadi sebelum produknya itu di launching ya atau dijual, minimal kalian aku nulis kopi ya, aku nulis kopi klinik sopo sen, ayo share. Sehingga produk kalian pada waktu sebelum dijual itu pasti orang pelanggan ini. Nah, kalau benar ya. Makanya kekuatan Anda itu adalah siswa itu sendiri, teman-teman Anda, baik kelas 10, 11, 12. Ya. Terus yang kedua ditetapkan siapa pelayan hasilnya, bagian pemasaran, manajer, ya sama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada tanya, ada ketuanya, ada bendaharanya dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu adalah mohon Bapak Ibu guru semuanya serta seluruh warga serta Anda semua itu mendukung kegiatan itu. Yang paling penting, kalau kegiatan ini tidak ada dukungan dari seluruh siswa, seluruh Bapak Ibu guru, ya itu tidak akan terlaksana dengan baik. Itu saja mungkin berkaitan dengan baca analisa sebelum eksekusi kegiatan aksi nyata itu kita lakukan. Mudah-mudahan pada kewirausahaan murid sebagai inkubator bisnis masa depan untuk meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan murid itu bisa terlaksana dengan baik dan barokah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum